Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pembelajaran online dengan Joni Ansah di sini. Kita akan mempelajari tema 8 lingkungan sahabat kita. Subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran 1. Kompetensi dasar kita adalah pada saat ini menganalisis siklus air dan dampak pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Untuk keterampilannya membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Indikatornya yaitu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Untuk keterampilannya membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Tujuan pembelajaran pada saat ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Secara alami, air selalu tersedia di bumi, sebab air mengalami siklus atau perputaran secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer. Selama terjadinya siklus, air akan mengalami perubahan dari suatu wujud ke wujud lain. Siklus air terjadi melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah penguapan, atau kita beri nama evaporasi. Evaporasi adalah proses perubahan zat cair menjadi uap air. Evaporasi disebut juga penguapan. Pada awalnya, air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, air sungai, dan danau mengalami penguapan. Air menguap karena panasnya sinar matahari bergerak menuju atmosfer. Penguapan tersebut menuju atmosfer. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kondensasi atau pengembunan. Kondensasi adalah proses perubahan uap air menjadi zat cair. Kondensasi sering disebut juga proses pengembunan. Uap air terus-menerus bergerak menuju atmosfer yang suhunya semakin rendah. Akibatnya, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air berkumpul dan membentuk gumpalan yang kita sering disebut awan. Kita lanjut ke presipitasi atau kita sebut dengan jatuhnya air, titik-titik air. Presipitasi adalah proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dengan bantuan angin awan yang kecil-kecil perlahan-lahan akan bergabung sehingga menjadi awan berukuran besar. Awan tersebut akan terus bergerak mengikuti arah tiupan angin menuju ke daerah yang lebih tinggi. Setelah mencapai ukurannya maksimal, awan akan jatuh ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Itu kita namakan siklus air. Air hujan yang turun di darat maupun di perairan meresap ke dalam tanah, dan air yang di dalam tanah menjadi air tanah, dan air dalam tanah juga merembas ke danau ataupun di sungai. Sementara hujan yang jatuh di perairan menambah jumlah air yang di tempat tersebut. Sebagian air dapat menguap kembali dan sebagian dapat mengalir kembali ke laut. Itulah proses perputaran air atau kita namakan siklus air. Oke, demikian anak-anak sekalian dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.